Salam sejahtera buat kita semua, salam budi luhur, salam sehat. Pada mata kuliah desain dan pemrograman web, pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar HTML5 untuk text formatting tag. Jadi bagaimana membuat dokumen untuk teks HTML. Kemudian, pertama, kita akan membuat dokumen HTML. Nah, seperti yang ada di slide ya, caranya seperti ini. Akan saya praktekkan ya. Saya kembali ke folder. Ada folder seperti ini. Kemudian, untuk membuat file teks dokumen .html, caranya tinggal klik kanan, kemudian klik new, kemudian klik text dokumen. Kemudian di sini ada new text dokumen. Kemudian kita ganti namanya dengan coba1.html. Jangan lupa ekstensinya harus .html ya. Kemudian kita tekan tombol enter. Maka nama filenya sudah berganti menjadi coba1.html. Nah, kalau di sini tipenya masih teks dokumen, berarti di sini kita harus cek di view, ya. Kemudian cek di option. Kemudian change folder and search option. Kemudian di menu view, ya. Kemudian diklik di sini yang pilihan hide extension for non-file tabs. Nah, kalau dicontreng berarti disembunyikan ekstensi dari jenis filenya. Kita hilangkan contrengnya, kemudian klik tombol apply, klik tombol OK. Nah, di sini masih ada coba1.html.txt. Maka di sini tipenya masih teks dokumen. Berarti kita hapus .txt-nya. Caranya tinggal klik kanan, klik rename. Kemudian .txt-nya dihapus. Jadi tinggal coba1.html. Titik di sini bacanya dot. Ya, jadi coba1.html, kita tekan tombol enter. Di sini muncul kotak keterangan rename. Jadi jika kamu mau mengubah ekstensi nama filenya, mungkin akan menjadi perubahan pada filenya. Nah, apakah kamu yakin ingin mengubahnya? Kalau yes, kita ubah nama filenya. Kalau no, tidak kita ubah. Klik tombol yes. Maka nama filenya sudah berubah. Coba1.html. Kemudian simbolnya yang tadi berupa seperti notepad ya, warna putih ya. Teksnya sekarang berubah jadi browser ya. Browser Microsoft Edge seperti ini. Simbol di depan nama filenya. Kemudian tipenya yaitu Microsoft Edge HTML dokumen. Nah, sekarang file kita sudah menjadi file HTML. Oke, selanjutnya untuk membuka file ini ya, kita kembali ke slide ya. Selanjutnya untuk membuka file coba1.html tadi, kita tinggal klik kanan, klik open with Sublime Text. Jika kita mau menggunakan text editornya Sublime Text, maka akan tampil seperti ini. Oke, saya praktekkan. Ini file coba1.html, kita klik kanan, kemudian klik open with, kemudian pilih Sublime Text. Oke, maka akan terbuka Sublime Text-nya seperti ini. Nah, di sini ada nama filenya coba1.html. Kita kembali lagi ke slide ya. Selanjutnya, setelah kita membuka file coba1.html tadi, kita masuk
ke struktur dasar dokumen HTML. Jadi struktur dasar dokumen HTML ya untuk HTML5 itu terdiri dari doctype HTML ya, deklarasinya untuk HTML5, kemudian ada tag HTML ya, kemudian di dalamnya ada tag head ya, kemudian di dalam tag head ada tag title ya untuk judul, kemudian setelah tag head ada tag body ya, ini untuk isi atau konten kita. Kemudian di sini ada contoh tag H1 yaitu tag heading 1, kemudian ada tag P ya. Tag P ini adalah tag paragraf. Oke, kita akan coba ketikkan seperti ini ya. Oke, saya kembali lagi ke sublime tag-nya. Oke. Kita akan ketikkan tag doctype HTML, tag HTML, oke, kemudian tutup tag HTML ya. Kalau kita sudah ketik tag HTML, kemudian di bawahnya kita tambahkan tag garis miring ya, jangan lupa garis miringnya untuk tag penutupnya ya. Tadi dia langsung otomatis seperti ini tag. Nah, jadi kita nggak usah ketik semua untuk tag penutupnya, maka dia akan otomatis. Selanjutnya di dalam tag HTML ada namanya tag head. Oke, ada tutup tag head. Di dalam tag head ada tag title ya untuk judul. Tag title, tutup tag title. Nama title-nya yaitu text title. Selanjutnya, setelah tag head ada namanya tag body. Kita ketikkan tag body. Tutup tag body. Di dalam tag body ya, ini untuk isi atau konten. Jadi apapun yang kita ketikkan di dalam tag body ini yang akan tampil. Nah, kita akan ketikkan tag heading 1. Tutup tag heading 1 ya. Di dalam tag heading 1 itu nama kita akan menampilkan my first heading. Kemudian di bawah tag H1 kita tambahkan tag paragraf. Tag tutup paragraf. Kita tambahkan paragrafnya my first paragraf. Seperti ini ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau seandainya ini masih bulat-bulat ya, di ujung nama file coba1.html berarti belum disimpan. Kita simpan bisa dengan cara tekan tombol Ctrl S di keyboard, bisa juga dengan klik menu file, klik menu file, klik save. Ya, sama. Nah, kalau seandainya di sebelah kanan ujung nama filenya sudah simbolnya berubah jadi tanda silang, berarti untuk file ini sudah disimpan, ya. Oke. Setelah disimpan, ya, kita lanjut bagaimana cara menjalankan file ini ke browser, ya. Oke, kita kembali ke slide. Selanjutnya kita akan menjalankan dokumen HTML yang sudah dibuat tadi. Nah, caranya pada nama file HTML yang sudah kita buat, tinggal kita klik kanan, pilih Open With, kemudian pilih browser yang mau kita tampilkan. Ya, ada banyak browser, ya, bebas aja. Cuma disarankan menggunakan Google Chrome. Nah, oke, kita coba ya. Nanti outputnya seperti ini. My first heading, my first paragraph. Oke. Filenya yang tadi ini ya, coba1.html. Kita klik kanan, kemudian klik Open With, kemudian pilih Google Chrome. Oke,
maka tampilannya seperti ini, ya. Nah, ini adalah tag heading 1, ya, my first heading. Kemudian tag paragrafnya my first paragraph, ya. Jadi tag heading ini ya fungsinya untuk judul. Nah, untuk tag paragraf ya untuk paragraf seperti ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke slide. Selanjutnya, kalau tadi kita ketik menggunakan struktur dokumen HTML ya, ada tag doctype HTML-nya, ada tag HTML, tag head, di dalam tag head ada tag title, kemudian ada tag body. Selanjutnya, di file coba2.html, kita akan coba langsung saja, ya, langsung saja kita tidak pakai struktur dokumen HTML tadi, ya. Kita langsung aja seperti ini. Kita ketik title, ya, tag title, yaitu isinya pack title, kemudian tag heading 1, my first heading, kemudian tag P, tag paragrafnya my first paragraph. Nah, kita akan coba ya. Kita buat file baru di Sublime-nya, ya. Klik menu file, klik new file. Oke. Selanjutnya, kita langsung ketikkan, ya, tag title, tutup tag title. Nah, seperti ini. Di Sublime, kalau filenya belum kita simpan, maka dia belum otomatis. Kalau kita ketik tag buka awal, kemudian tag tutupnya tidak akan otomatis, kemudian tidak ada warna. Jadi, file ini harus kita simpan terlebih dahulu. Ya, kita klik file, klik save, kita simpan di folder yang sama ya, di folder pertemuan 2 dengan nama coba2.html. Kemudian kita klik tombol save, maka langsung ada warnanya seperti ini ya, ada warnanya. Oke, ini saya besarkan ya. Nah, seperti ini. Oke, tag title, kemudian isinya pack title. Oke, kemudian tag H1, tutup tag H1. Oke, otomatis ya, tag H1-nya. Kemudian isinya my first heading. Kemudian tag P-nya, tutup tag P, ya. Isinya my first paragraph. Seperti ini. Nah, di sini kita hanya mengetik 3 baris saja, ya. Kita coba kita simpan ya. Ctrl S. Kita akan tampilkan di browser ya. Kita kembali ke folder di file coba2.html. Selain dengan cara klik kanan open with, ya, kemudian pilih Google Chrome, bisa juga caranya untuk kita tampilkan di browser. Kita tarik. Ya, kita tarik file coba2.html ini, ya. Kita tarik atau drag, ya. Kita tarik, kita pindahkan ke Google Chrome. Nah, seperti ini. Kita drag, kemudian kita drop, ya. Kita lepaskan di tab yang baru, ya. Di sebelah kanan tab yang tadi kita lepas. Nah, seperti ini, ya. Kalau tadi yang ini ya, ini yang sebelumnya, ini ya, ada nama filenya ya. Sini ada keterangannya coba1.html. Di tab yang baru yang kita drag drop tadi, di sini ada coba2.html. Nah, ini yang tadi title ya, tag title itu untuk nampilin di sini. Judul pada tabnya pack title. Kemudian nah tag H1-nya tampil my first heading ya. Kemudian tag P-nya paragrafnya muncul my first paragraph. Nah, kita lihat bedanya pada coba1.html hasilnya my first heading, my first paragraph. Kita lihat ya.
struktur tampilannya, ya, hasilnya. Kemudian di coba 2.html, tampilannya my first heading, my first paragraph. Hasilnya sama ya, tapi codingannya berbeda. Kita lihat, ini coba 1.html codingannya. Menggunakan struktur dokumen HTML, struktur dasarnya. Ya, di coba 2.html, kita langsung tidak menggunakan struktur dasar dokumen HTML. Hasilnya sama. Kita kembali ke slide. Jadi hasilnya sama untuk file coba 1.html dan coba 2.html, ya. Kesimpulannya apa? Jadi kalian boleh menggunakan cara pertama, yaitu coba 1.html ini, boleh juga menggunakan cara kedua yang coba 2.html ini, ya. Bebas, ya, karena hasil atau outputnya sama, ya. Di HTML5 kalian boleh pakai struktur dasar dokumen HTML seperti ini, ya. Ada tag.tab HTML, di dalamnya ada tag HTML, tag head, di dalam tag head ada tag title, kemudian ada tag body, ya. Atau langsung aja ke tag yang kita mau tampilkan, ya. Langsung tag yang mau kita tampilkan di dalam body seperti ini, ya. Dicoba 2.html, langsung tag title, tag heading 1, tag paragraph seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan lagi, ya. Seperti ini, ya. Jadi tampilannya hasilnya sama yang ditampilkan, ya. My first heading dan my first paragraph-nya. Cuma dengan dua penulisan yang berbeda. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini, ya, ada penjelasan tentang tag, atribut, value, dan elemen di HTML, ya. Nah, di sini ada tag buka, kemudian ada tag buka, tag tutup, ya. Ada tag atribut sama dengan value, kemudian ada tag buka, tag atribut sama dengan value, kemudian tutup tag, ya. Kemudian ada tag HR, tag P, tag tutup P, tag HR style sama dengan color, titik 2, solid 1 px, kemudian ini kode warnanya, ya, titik koma, kemudian tag P align sama dengan center, kemudian tutup tag P. Nah, ini yang terpenting yang harus kalian pahami, ya. Tag P kelas sama dengan pertama, ya. Ingat kalau seandainya dia text, ya, string, harus ada tanda kutip buka, ya. Kemudian tanda kutip tutup, ya. Kemudian ini adalah paragraf pertama. Kemudian tutup tag P, ya. Nah, di sini penjelasannya, tag P ini, ya, ini adalah nama tag. Kemudian kelas ini adalah nama atribut. Kemudian pertama ini adalah nilai atribut. Nah, selanjutnya dari tag P, ya, tag P sampai tag tutupnya ini, ya, ini adalah tag pembuka. Kemudian nama atribut kelas ini sama nilai atributnya yang ini pertama, ini adalah atribut. Kemudian untuk tag tutup P, ini adalah tag penutup. Selanjutnya dari tag P pembuka sampai tag tutup P, ini adalah elemen HTML. Ya, jadi kalian harus paham, ya, mana yang namanya tag, mana yang namanya atribut, mana yang namanya nilai atribut. Oke, jangan lupa, ya, ada yang menggunakan hanya tag buka, ada yang menggunakan tag buka dan tag penutup. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini ada namanya HTML entity atau karakter khusus. Nah, kita bisa menampilkan karakter seperti ini, ya. Nanti ini ada kodenya, ya, untuk menampilkan karakter seperti ini. Nah, kalian bisa akses di https, ya, htmlcheatsheet.com, ya, atau https tagfancy.com, ya, _characters. Oke, selanjutnya macam-macam tag di HTML. Jadi tag format text itu ada tag strong, ya,
tag B, tag U, tag M, tag I, tag sub, ya. Ini tag sub pakai P, ini tag sub pakai B. Kemudian tag heading H1 sampai H6, tag paragraf dan alignment, kemudian horizontal rule tag HR, ya. Line break atau ganti baris tag BR, length tag A href dan target, font, ya, tag font, dan face yaitu tag font face sama dengan Arial size color. Kemudian tag preformatted, ya. Kemudian ada list, tag OL, tag UL, tag LI. Kemudian ada HTML entity atau karakter khusus di HTML, ya, yaitu HTML cheat sheet. Kemudian ada tag marquee, ada tag blink, ada tag div, ada tag komentar, ya. Kalau tag komentar ini dia tidak akan tampil di browsernya, ya. Output atau hasilnya tidak akan tampil, ya. Dia hanya untuk membantu kita saja, ya. Ini hanya kita ketikkan di sublamnya tag komentarnya, tapi outputnya tidak tampil. Nah, tag komentar seperti ini, ya. Ada kurung buka siku, ya, tanda seru, strip, komentarnya apa, kemudian strip, tutup kurung siku, ya. Kemudian ada juga tag del dan ins, ya, tag address. Oke. Selanjutnya, ya, cara kerja HTML. Aturan pertama penulisan kode HTML adalah mengapit teks dengan tag. Tag dapat memberikan arti seperti judul atau tautan pada teks. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi ada tag H1, ya, hello world, kemudian tag tutup H1. Jadi tag H1 buka, tag pembuka H1, kemudian tag tutup H1. Ini untuk mengapit teksnya, ya. Ya, jadi teksnya di dalam hello world. Nah, kemudian contohnya tag A, progress, tutup tag A, ya. Jadi hasilnya hello world, ya. Teks ini menjadi heading, ya, atau judul. Kemudian progress-nya ini, ya, teks ini menjadi link atau tautan. Oke, kita coba, ya. Oke. File, new file, ya. Oke. Tag heading 1, ya, tutup tag heading 1. Oke. Kalau menggunakan Sublime enaknya, ya, kita simpan dulu nama filenya, ya. Kita simpan file save. Oke. Kita kasih nama 1.html, ya. Save. Oke. Nah, kita ketikkan hello world. Oke, kemudian tag A, ya, tutup tag A, ya, tutup. Kemudian progress. Kita simpan, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada tag buka, ya, harus ada tag tutup. Ya. Selanjutnya kita coba jalankan 1.html, ya. Kita open with Google Chrome. Maka hasilnya seperti ini, ya. Hello world, ya. Nah, ini progress-nya, ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Selanjutnya, tag pembuka dan tag penutup tadi, ya. Jadi sebagian besar elemen HTML memerlukan sepasang tag pembuka dan tag penutup, dengan teks disisipkan di antara keduanya. Saat menggunakan tag penutup, pastikan untuk meletakkan tanda garis miring, ya. Jadi khusus tag penutup itu ada garis miringnya. Nah, seperti ini, ya. Tag pembukanya tag H1,
kemudian teksnya hello world, kemudian tag penutupnya ada garis miring H1. Jadi jangan lupa garis miringnya untuk tag penutupnya. Maka nanti hasil di browsernya teksnya yaitu hello world ya. Hampir sama seperti tadi ya. Oke. Selanjutnya. Nah, untuk tag judul ya. Tag judul digunakan untuk memformat elemen judul. Tag ini bervariasi mulai dari tag H1 hingga tag H6. Tag H1 menjadi yang terbesar dan tag H6 menjadi yang terkecil. Nah, H ya mewakili heading atau judul. Nah, seperti ini ya. Ini ada tag H1, ini adalah H1. Kemudian tutup tag H1. Jangan lupa pakai garis miring untuk tag penutup H1. Kemudian sama ke bawah ya. Tag heading 2 sampai tag H6 ya. Oke, nanti preview hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau tag heading 1 itu dia yang terbesar, kemudian tag H6 itu yang terkecil ya. Jadi dia dari H1 sampai H6. Oke, kita coba ya. Kita coba. Oke, new file, tag H1. Oke, ini adalah H1. Tutup. Nah, jangan lupa garis miring H1. Oke, disimpan dulu ya supaya dia tag penutupnya bisa otomatis dan ada warna. Oke, kita kasih nama filenya 2.html. Oke, save. Oke. Kemudian tag H2. Oke, ini adalah H2. Tik, tutup. Tag H2. Oke. Tag H3. Ini adalah H3. Titik, tutup tag H3. Tag H4. Ini adalah H4. Titik, tutup tag H4. Kemudian tag H5. Ini adalah H5, titik, tutup tag H5, tag H6, ini adalah H6, titik, tutup tag H6. Oke, kita simpan ya. Kemudian coba kita tampilkan hasil outputnya untuk 2.html ya. Klik kanan open with Google Chrome. Maka hasilnya seperti ini ya. Oke, sama seperti di slide ya. Ini adalah H1, H2, H3, H4, H5, H6. Dari judul yang terbesar sampai judul yang terkecil. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya tag paragraf ya. Tag P menentukan paragraf. Nah, P mewakili paragraf. Teks yang diapit oleh tag seperti tag H2 dan P dimulai di baris baru. Nah, contohnya seperti ini ya. Tag H2 ya. Kemudian tag tutup H2 isi teksnya proget ya. Kemudian tag pembukanya tag P paragraf. Kemudian tag tutup P ya, jangan lupa garis miring sebelum huruf P-nya. Kemudian isinya belajar coding. Nah, maka nanti tampilannya, outputnya seperti ini ya. Proget ya, elemen tag H2-nya, belajar codingnya elemen tag P-nya. Teks yang diapit dengan tag H1 dan tag P akan mulai di baris baru ya. Jadi dia akan mulai di baris baru walaupun kita nggak menggunakan tag untuk penambah baris seperti itu ya. Oke,
Kita coba ya. Kita coba. Di sublam, kita new file, oke. Kita save terlebih dahulu. Kita kasih nama 3.html. Kita save, oke. Kemudian kita ketikkan tag H2, kemudian tutup tag H2, ya. Teksnya proget. Kemudian di baris kedua tag P, tutup tag P. Di dalam tag P belajar coding. Titik. Oke. Kita simpan, Ctrl S. Kemudian kita tampilkan outputnya 3.html ya. Klik kanan open with Google Chrome. Maka tampilannya seperti ini. Nah, progress untuk tag headingnya ya, heading 2-nya. Kemudian tag P, tag paragraf belajar codingnya akan di bawahnya ya. Jadi otomatis dia di baris yang baru. Oke. Selanjutnya kita kembali ke slide. Oke. Nah, menggunakan judul dan paragraf ya. Jadi tag H1 sampai tag H6 digunakan sesuai ukuran dan signifikansi judul seperti ditunjukkan di bawah. Untuk teks yang bukan merupakan judul, gunakan tag P. Jadi harus tahu bedanya tag H1 ya sampai H6 fungsinya dengan tag P. Nah, contoh penggunaan headings dan paragraf seperti ini ya. Hello World, titik, ini menggunakan elemen tag H1. Ayo belajar coding, ini elemen tag H2. Kemudian pelajaran, ini elemen tag H3. Nah, di bawahnya ini ada tulisan HTML dan CSS, PHP, Ruby, ya. Di sini adalah elemen tag P atau tag heading, tag paragraf ya. Selanjutnya kita ke tag komentar. Jadi teks yang diapit oleh tag komentar ya, tandanya kurung siku buka ya, tanda seru, strip, kemudian isi komentarnya, kemudian strip, kemudian kurung siku tutup ya, menjadi komentar. Komentar tidak ditampilkan di browser. Komentar sangat berguna untuk menjelaskan kode Anda ya. Contohnya seperti ini ya. Tag komentar, ini adalah komentar. Teks yang diapit dengan tag komentar menjadi komentar. Kemudian tag H2 proget, tag P belajar coding titik. Maka output tampilannya seperti ini ya, proget, belajar coding titik, komentar tidak ditampilkan. Kita coba ya, ke sublam tag, file new file ya, kemudian file save, kita simpan dengan nama file 4.html. Kemudian klik tombol save. Kemudian kita ketikkan tag, tanda seru, strip ya. Ini adalah komentar. Titik, strip, kurung siku tutup ya. Nah, ini tampilan warnanya buram ya, kalau komentar. Kemudian tag H2, tag tutup H2, isinya proget, kemudian tag P, tag tutup P, isinya belajar coding titik. Oke, seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, kalau tag komentar ini warnanya buram ya. Kalau tag yang lain kan berwarna. Nah, ini kalau kita jalankan ya, outputnya kalau kita tampilkan ini pasti tidak muncul. Ini adalah komentarnya. Oke, kita simpan, Ctrl S. Kita tampilkan outputnya 4.html ya. Klik kanan, open with Google Chrome.
Maka tampilannya ini ya, 4.html, progress ya, belajar coding. Ini huruf D-nya 2 kali ya, saya ketiknya ya, typo ya. Nah, untuk tag ini adalah komentar ya, tulisan yang ini adalah komentar, tidak tampil karena ini menggunakan tag komentar. Ini hanya tag untuk membantu kita menjelaskan code ya, atau codingan kita apa, tapi tidak tampil di browsernya atau outputnya atau hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah tag komentar ya, ini adalah latihan ya, silakan kalian coba ya latihannya seperti ini ya. Ada tag heading 1, selamat datang di ISB Atmaluhur, kemudian di atasnya ada tag komentar update teks dengan tag H1 ya. Kemudian di sini ada tag komentar update teks dengan tag H2 ya. Kemudian tag heading 2-nya tentang HTML. Kemudian tag komentarnya update teks dengan tag P. Kemudian tag paragrafnya HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, ini tampilan outputnya ya seperti ini. Selamat datang di ISB Atmaluhur. Tag heading 1-nya. Kemudian tag heading 2-nya tentang HTML. Tag paragrafnya HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, untuk tag komentarnya tidak ditampilkan di browsernya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada tag tautan ya. Anda dapat dengan mudah membuat tautan dengan tag A ya. A mewakili ancor atau penambat. Teks dalam tag A ditampilkan di browser sebagai teks tautan. Nah, contohnya seperti ini ya. Tag pembukanya tag A, kemudian progress, ini akan tampilkan di browser, kemudian tag tutupnya tag tutup A. Maka nanti outputnya akan tampil seperti ini, progress ya. Teks yang diupdate dengan tag A akan menjadi sebuah link. Oke. Kita akan coba ya. Oke. Ke subline tag ya. File new file. Oke. File save disimpan nama filenya jadi 5.html save. Oke, kita coba ya. Tag A. Oke, tutup tag A, kemudian progress. Oke, kita simpan, Ctrl S ya. Kemudian kita tampilkan 5.html, klik kanan, open with Google Chrome. Oke, tampilannya seperti ini ya. Hanya tampil teks progress-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masih lanjut ke tag tautan ya. Berikutnya, setiap tautan memiliki tujuan. Jadi agar tautan berfungsi, Anda harus menentukan URL tujuan di elemen tag A dengan menambahkan atribut href. Seperti yang ditampilkan pada gambar di sisi kiri ya. URL tujuan masuk ke bagian URL dari tag A, href sama dengan tanda kutip URL tanda kutip ya. Tutup tag. Nah, contohnya seperti ini, tag A href sama dengan tanda kutip https://progress.com tanda kutip ya. Tutup tag progress, kemudian tutup tag A ya. URL tujuan untuk link yang diciptakan ini tidak akan ditampilkan ya. Jadi https://progress.com-nya ini URL yang akan diciptakan tapi tidak ditampilkan di browser atau outputnya. Nah, jadi nanti tampilannya seperti yang di sebelah kanan, ya, ada tulisan progress. Kalau diklik progress-nya, ya, kalau kita klik link-nya, akan membuka URL tujuannya, yaitu URL-nya https://progress.com. Maka akan tampil web progress-nya. Oke, kita coba. Oke, di subline tag, ya. File, new file. Ya, kita save.
Kita kasih nama filenya 6.html. Save. Oke, kita ketikkan tag a href sama dengan tanda kutip https://project.com ya, tutup tag, kemudian teksnya project, tutup tag A. Oke, kita simpan ya, Ctrl S. Kita tampilkan outputnya 6.html, klik kanan, open with ya Google Chrome. Oke, bisa juga kalau mau nampilin langsung klik 2 kali juga boleh ya, klik 2 kali pada filenya ya. Cuma ini sudah otomatis dia kebukanya kalau di laptop saya ini ya, dia ke Microsoft Edge ini ya. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya project. Nah, ini sudah seperti link ya, warnanya juga biru, ada garis bawahnya ya. Kalau saya klik, oke, maka dia akan ke web project.com seperti ini. Ini masih loading ya. Nah, seperti ini. Maka dia akan tampil web project.com-nya. Karena tulisan project tadi sudah di-link ke https://project.com. Maka waktu diklik, dia akan membuka web project-nya. Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi sampai di sini ya, tag tautannya. Oke, selanjutnya atribut HTML ya. Pada HTML, Anda dapat menentukan atribut seperti href di tag pembuka. Ya, lihat gambar di sisi kiri, selalu letakkan nilai atribut dalam tanda kutip ganda. Nah, jadi yang tadi tag a href ya, tutup tag A ya. Di dalam tag a href ada sama dengan tanda kutip ya, jangan lupa tanda kutip buka sama tanda kutip tutup ya, karena URL harus diapit dengan tanda kutip 2 ya, https://project.com-nya. Kemudian di tag a href jangan lupa tambahkan ya, atau gunakan spasi. Jadi a spasi href ya, seperti ini. Kemudian teksnya project, maka outputnya tulisannya project ya, warnanya biru, kemudian di garis bawah. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada latihan ya. Nah, ini latihan index2.html-nya. Ada tag a href https ya @maluhur.ac.id. Jadi ke website ISB@maluhur. Jadi waktu diklik dia akan outputnya membuka web ISB@maluhur. Kemudian ada tag a href ya https google.com ya, ke website Google. Nah, jadi kalau diklik dia akan mengarah ke website Google. Outputnya seperti ini ya. Ada tulisan ke website ISB@maluhur, ada tulisan ke website Google. Yang pertama, kalau kita klik ke website ISB@maluhur, maka dia akan terbuka website ISB@maluhurnya. Ini output atau hasil pertama. Kemudian output atau hasil kedua ya, ada tulisan ke website Google. Jadi kalau kita klik ke website Google, maka dia akan membuka URL website Google-nya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke daftar ya. Jadi Anda dapat membuat daftar dengan mengapit teks dengan tag LI ya, seperti ini. Jadi ada tag UL, tag tutup UL, tag LI ya, tag pembukanya, HTML, kemudian tag penutup LI-nya. Nah, kemudian di bawahnya ada tag LI PHP, tag LI Ruby. Nah, maka tampilannya seperti ini ya, HTML, PHP, Ruby. Oke, kita coba ya. Kita ke sublime text, file new file. Kita simpan, file save. Kasih nama filenya 7.html. Klik save. Oke, kita ketikkan tag UL
tutup tag UL, kemudian di dalam tag UL kita ketikkan tag LI, tutup tag LI, ya, HTML, kemudian di bawahnya tag LI, tutup tag LI, PHP, kemudian tag LI, tutup tag LI, Ruby. Oke. Nah, setelah kita ketikkan ini, kita save, Ctrl S, kita jalankan ya. Bisa klik 2 kali ya di 7.html-nya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke, ada ballet bulat warna hitam ya, HTML, kemudian PHP, Ruby. Nah, inilah tampilan tag-nya ya untuk tag LI. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah untuk daftar ya, jenis daftar akan berubah tergantung pada tag yang Anda gunakan. Dengan tag UL, Anda dapat membuat daftar dengan ballet. Ya, kalau kita menggunakan tag UL, maka ada balletnya. Jika elemen Anda bersarang, seperti gambar di kiri bawah ini, elemen yang menutupi akan menjadi induk, dan elemen yang ditutupi akan menjadi anaknya. Jadi tag UL, ya, tag buka UL, tag tutup UL, ini adalah elemen induk. Nah, tag LI ini, ya, ini adalah elemen anak, karena tag LI di dalam tag UL. Jadi elemen anak di dalam elemen induk. Maka output hasilnya seperti tadi ya, ada ballet ya, tambahkan di setiap awal daftar item. Jadi ada ballet bulat warna hitam ya untuk HTML, PHP, dan Ruby. Nah, seperti tadi tampilannya seperti ini ya. Ballet bulat warna hitam, HTML, PHP, dan Ruby. Oke. Selanjutnya indentasi. Jadi untuk elemen bersarang, praktik yang baik adalah mensejajarkan kode dengan indentasi. Meskipun tidak diperlukan, indentasi dapat memudahkan Anda untuk melihat hubungan induk anak, terutama pada saat kode Anda sudah mulai banyak dan rumit. Untuk membuat indentasi, tekan tombol tab di awal baris. Ya, jadi seperti ini. Ya, kalau dengan indentasi, tampilannya sebelah kiri. Ya, tag UL buka, tag tutup UL. Kemudian kasih tab 1 kali, baru kita ketikkan tag LI, HTML, tutup tag LI. Selanjutnya, tag LI, PHP, tutup tag LI, tag LI, Ruby, tutup tag LI. Nah, sejajar dengan indentasi. Jadi tag LI-nya sejajar, ya, tapi dia agak menjorok ke dalam, ya, setelah tag UL. Ini yang benar. Nah, kalau tanpa indentasi, relasi antara tag-nya menjadi tidak jelas. Nah, seperti ini, ya. Tag UL, kemudian tag LI, HTML, tag LI. Di baris yang sama. Kemudian tanpa indentasi, tag LI sama tag UL sama. Ya, sejajar ke bawah. Tag LI PHP, tag LI Ruby, kemudian tutup tag UL. Nah, yang tanpa indentasi ini adalah penulisan yang salah. Penulisan yang benar adalah yang di sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada latihan ya, index.html3. Jadi kalian buatlah sebuah daftar di bawah ini. Jadi di dalam tag UL ada tag LI, sistem informasi, teknik informatika, manajemen informatika, dan bisnis digital. Nah, ingat gunakan indentasi ya. Tag LI agak menjorok ke kanan setelah tag UL. Maka outputnya seperti ini nanti. Ada ballet ya, balletnya bulat warna hitam. Kemudian isi listnya ya, daftarnya yaitu sistem informasi, teknik informatika, manajemen informatika, dan bisnis digital. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada studi kasus ya. Ini ada teks ya, judulnya pesona tanaman hias ya.
silakan kalian buat ya codingannya atau listingnya ya supaya membuat seperti ini ya. Nah, silakan ya, di sini semuanya menggunakan tag dokumen untuk HTML ya. Nah, karena ini nggak muat ya, harusnya itu satu halaman ya. Ini dipotong jadi dua ya, di sebelah kiri dan kanan. Tapi harusnya hasilnya satu halaman ya, dari atas ke bawah. Jadi kalian buat ya, ini dari atas ke bawah ya. Jadi ini sambungannya seperti ini, daftar film favorit. Karena PPT-nya nggak cukup ya, kalau dibuat satu halaman, jadi dipotong. Saya potong, tambahkan ke sebelah kanan. Tapi kalian buatnya tetap dia ke bawah. Daftar film favorit, daftar menunya, kemudian ada tanda tangan, kemudian ada keterangan teks dengan tagnya itu ke bawah. Nah, tambahkan komentar pada kode HTML ya, dibuat tanggal 7 April 2021 jam 15 sore oleh nama lengkap kalian. Nah, komentar ini ditambahkan di codingan, tapi tidak muncul di outputnya ya, tidak tampil di sininya, tapi di codingannya ada tag komentarnya. Oke. Kemudian tugas pendamping perkuliahan, silakan kalian meninggalkan jejak komentar ya. Jadi memberikan komentar pada blog, forum, media sosial maupun media online lainnya yang memiliki artikel terkait materi pertemuan selanjutnya. 2 komentar di 2 domain web yang berbeda, yaitu HTML dengan multimedia untuk pertemuan minggu depan, ya misalnya audio, video, gambar di dokumen HTML. Pengumpulan jawaban dikumpul melalui WA ke pengajar paling lama sebelum perkuliahan selanjutnya dimulai. Setiap pertemuan ada tugas seperti ini. Oke. Nah, silakan di screenshot yang memuat URL plus komentar saudara pada web tersebut. URL website yang saudara komentari. Ya, identitas saudara jangan lupa disampaikan saat mengirimkan jawaban. Syarat pengerjaan tugas komentar dianggap benar, komentar harus dalam keadaan tampil atau bisa dicek kebenarannya. Kemudian komentar yang dibuat harus bermanfaat bagi pemilik website dan pengunjung website. Bukan spam atau misal memuji pemilik. Ya, bagus, terus berkarya, ditunggu artikel lainnya. Komentar memuat tambahan nama lengkap saudara dan link ke https www.atmaluhur.ac.id. Ya, jangan lupa tambahkan link website kita. Kemudian jawaban dianulir jika tidak memberikan komen bermanfaat atau spam, mengomentari pada domain web-web berikut. Segala sesuatu web yang menggunakan Disqus, Facebook Comment Plugin maupun yang butuh login. Berita1.com, detik.com, gridoto.com, kompas.com, merdeka.com, mojok.co, suara.com, tribunnews.com, youtube.com, dan seterusnya. Ini yang nggak boleh. Ya, nggak boleh kalian komentari. Ya, ini web-web berita ini nggak boleh dikomentari. Oke. Selanjutnya, nah contoh pengumpulan jawabannya seperti ini ya. Nah ini contohnya, Andika Prianus ini ya. Nah ini dia, ini sebelumnya saya mencari artikel tentang format teks pada HTML. Ini komentar dia ya. Nah kemudian dia perkenalkan nama sayanya, nama dia Andika Prianus. Kemudian dia bilang kunjungi website kampus saya di link ini, https www.atmaluhur.ac.id. Nah, ini format teks HTML2 ya. Ini waktu dia mengumpulinnya ke saya ya, format teks HTML2, ini linknya seperti ini ya. Oke. Oke, itu saja ya materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk video YouTube ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Salam sehat dan salam budi luhur.